Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Mikaela Selvianona dari Prodi Teknik Informatika kelas B. Di sini saya akan memaparkan ringkasan materi tentang sistem operasi. Baik, saya langsung masuk pada pembahasan materi. Pada bagian 6 ada sinkronisasi. Sinkronisasi mengacu pada salah satu dari dua proses yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lainnya. Dua proses ini merupakan sinkronisasi data dan sinkronisasi proses. Sinkronisasi ini mengacu pada gagasan yang menjaga beberapa salinan dari dataset yang ada dalam koherensi antara satu sama lain. A. Ada definisi sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi, ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sini, sinkronisasi diperlukan agar data tersebut tetap konsisten. Pengertian dari sinkronisasi sendiri adalah akses untuk berbagi dua bersama dapat mengakibatkan inkonsistensi data. Pemeliharaan inkonsistensi data memerlukan mekanisme untuk memastikan eksekusi dari proses kerjasama. Tujuan dari sinkronisasi itu sendiri ialah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. Adapun manfaat sinkronisasi pada sistem operasi adalah yang pertama, adanya akses data yang sama yang dilakukan secara bersamaan bisa saja menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Yang kedua, agar semua data yang ada tetap konsisten, membutuhkan mekanisme agar bisa dipastikan proses eksekusi berjalan. Yang ketiga, adanya race condition yang merupakan kondisi di mana berapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan akan membuat nilai terakhirnya nanti bergantung dari proses mana yang duluan diakhiri. Yang kedua, kita masuk pada race condition. Race condition merupakan situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi dataset untuk menghindari race condition. Dalam beberapa sistem operasi, proses-proses yang berjalan bersamaan mungkin untuk membagi beberapa penyimpanan umum. Masing-masing dapat melakukan proses baca read dan proses tulis write. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi antar proses bekerja, mari kita simak sebuah contoh sederhana. Sebuah print spooler, ketika sebuah proses ingin mencetak sebuah berkas, proses tersebut memasukkan nama berkas ke dalam sebuah spooler directory yang khusus. Proses yang lain, printer diamond, secara periodik memeriksa untuk mengetahui jika ada banyak berkas yang akan dicetak, dan jika ada berkas yang sudah dicetak, dihilangkan nama berkasnya dari directory. Yang ke-C, critical section. Critical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses memiliki sumber daya bersama yang diakses terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, entry section, kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Yang kedua,
critical section kode, di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Yang ketiga, exit section, akhir dari critical section mengizinkan proses lain. Yang keempat, reminder section merupakan kode istirahat setelah masuk ke critical section. Yang ketiga, semaphore. Semaphore adalah pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda sederhana. Seperti proses dapat dipaksa berhenti pada suatu saat sampai proses mendapatkan penanda tertentu itu. Kebutuhan koordinasi kompleks dapat dipenuhi dengan struktur penanda yang cocok untuk kebutuhan itu. Variabel khusus untuk penanda ini disebut semaphore. Semaphore mempunyai dua sifat, yaitu yang pertama, semaphore dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif. Yang kedua, terdapat dua operasi terhadap semaphore, yaitu down dan up. Usulan asli yang disampaikan Dijkstra adalah operasi P dan V. Bagian ketujuh kita masuk pada deadlock. Misalkan pada suatu komputer terdapat dua program, sebuah tape drive dan sebuah printer. Program A mengontrol tape drive, sementara program B mengontrol printer. Yang ke A kita masuk pada definisi deadlock. Deadlock yang mungkin dapat terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Proses ini dikatakan beberapa dalam kondisi deadlock bila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Contoh berikut ini terjadi pada sebuah persimpangan jalan. Beberapa hal yang dapat membuat deadlock pada suatu persimpangan yaitu terdapat satu jalur pada jalur mobil digambarkan sebagai proses yang sedang menuju sumber daya. Untuk mengatasi berapa mobil harus mundur, sangat memungkinkan untuk terjadinya starvation, kondisi proses tak akan mendapatkan sumber daya. Yang ke B, strategi menghadapi deadlock. Strategi untuk menghadapi deadlock dapat dibagi menjadi pendekatan, yaitu yang pertama, mengabaikan adanya deadlock. Yang kedua, memastikan deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan, dengan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi. Metode menghindari deadlock yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock, tetapi menghentikan setiap proses yang kemungkinan mencapai deadlock. Yang ketiga, membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan dua metode yang saling mendukung. Yang pertama, pendeteksian deadlock, yaitu untuk mengidentifikasi ketika deadlock terjadi. Yang ke B, pemulihan deadlock, yaitu untuk mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Yang ke C, mencegah deadlock. Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan. Metode pencegahan dianggap sebagai solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Tetapi pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya yang buruk. Langkah yang digunakan adalah dengan spooling sumber daya, yaitu dengan mengantri job-job pada antrian dan akan dilayani satu-satu. Beberapa masalah yang mungkin terjadi adalah ada dua, yaitu yang pertama,
tidak semua dapat dispol, dan proses sendiri tidak mungkin untuk dispol. Yang kedua, kompetensi pada ruang diskusi untuk spolling sendiri dapat mengarah pada deadlock. Langkah yang digunakan adalah dengan membuat proses agar meminta sumber daya yang mereka butuhkan pada awal proses sehingga dapat dialokasikan sumber daya yang dibutuhkan. Namun jika terdapat sumber daya yang sedang terpakai, maka proses tersebut tidak dapat memulai prosesnya. Maka ada masalah yang mungkin terjadi lagi. Ada dua, yaitu sulitnya mengetahui beberapa sumber daya yang dibutuhkan pada awal proses. Yang kedua, tidak optimalnya penggunaan sumber daya jika ada sumber daya yang digunakan hanya beberapa waktu dan tidak digunakan, tetapi tetap memiliki oleh suatu proses yang telah memintanya dari awal. Yang berikut cara terakhir adalah dengan meniadakan syarat keempat curricular wide. Terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama, mengatur agar setiap proses hanya dapat menggunakan sebuah sumber daya pada suatu waktu. Jika menginginkan sumber daya lain, maka sumber daya yang memiliki harus dilepas. Yang kedua, membuat penomoran pada proses-proses yang mengakses sumber daya. Suatu proses dimungkinkan untuk dapat meminta sumber daya kapanpun, tetapi permintaannya harus dibuat terurut. Yang kedua, menghindari deadlock. Pendekatan metode ini adalah dengan hanya memberi kesempatan ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Kondisi aman dimaksudkan selanjutnya disebut sebagai safe state. Sedangkan keadaan yang tidak memungkinkan untuk diberikan sumber daya yang diminta disebut unsafe state. Ada dua pendekatan, yaitu ada dua. Yang pertama, kondisi aman safe state. Suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai safe state jika tidak terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi sebuah permintaan sumber daya yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan tertentu. Yang kedua, kondisi tak aman unsafe state. Suatu state dinyatakan sebagai state tak selamat jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan. Saat ini ditunda dengan menjalankan proses dengan suatu urutan. Baik, hanya itu saja penjelasan ringkasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.